Ya, perkenalkan, kami dari kelompok Gunung Api mau mempresentasikan hasil eksperimen kami dan kami beranggotakan. Kenalkan, nama aku Azahra. Nama aku Merlin, Nama aku Naila. nama aku Sinta. Sebelum lanjut ke eksperimen, aku dan teman-teman mau menjelaskan tentang apa itu gunung api dan penyebab-penyebab lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lapisan kerak bumi, yaitu lepek Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang bergerak ke arah yang berbeda. Pergerakan yang terjadi sejak jutaan tahun lalu inilah yang menyebabkan adanya rangkaian gunung api. Gunung api tersebar dari berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar gunung api adalah gunung api aktif. Volcano dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yaitu vulkanus atau vulkan, yang artinya gunung api. Letusan gunung api adalah endapan magma yang keluar akibat dorongan gas yang bertekan tinggi lalu dari perut bumi. Letusan gunung api membawa batu dan abu yang dapat menyebar sampai 18 km, sedangkan aliran lavanya bisa mencapai jarak 90 km. Lalu apa aja bahaya gunung api? Bahaya gunung api timbul dari material yang dikeluarkannya, baik benda padat, cair, dan gas, serta campuran diantaranya. Benda-benda tersebut cenderung merusak serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta dalam kehidupan kita. Bahaya gunung api dibagi menjadi dua. Satu, yakni bahaya primer atau bahaya langsung, yaitu bahaya yang ditimbulkan secara langsung pada saat letusan gunung api terjadi. Yang kedua, bahaya sekunder atau bahaya yang tidak langsung, yaitu bahaya setelah letusan gunung api. Biasanya berasal dari material yang dikeluarkan. Tingkat bahaya gunung api tersebut juga tergantung pada sifat erupsi atau letusannya, keadaan lingkungan sekitar kepada penduduknya, serta sifat gunung api tersebut. Dalam kondisi tertentu, letusan gunung api juga dapat menyebabkan kebakaran hutan, menyebabkan gas beracun, gempa bumi, dan gelombang tsunami. Lalu teman saya akan menjelaskan langkah-langkah aman di gunung api. Nah, langkah-langkah aman di gunung api. Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVG melakukan pengawasan pada gunung api aktif di Indonesia. Tidak kurang dari 500 buah gunung api tersebut di seluruh Indonesia, 129 diantaranya adalah gunung api aktif. Ya, dan 70 diantaranya adalah gunung api yang sering meletus. Nah, di sini aku akan menyebutkan tingkat isyarat gunung api di Indonesia. Yang pertama yaitu status awas. Pada situasi ini, gunung api dalam keadaan siap meletus atau kritis. Nah, biasanya pemerintah melakukan pengawasan penuh dengan koordinasi non-stop 24 jam dan wilayah penduduk direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua yaitu status siaga. Pada situasi ini, gunung api sudah menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Nah, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan persiapan menghadapi situasi darurat. Nah, yang ketiga yaitu status waspada. Pada situasi ini, gunung api menunjukkan aktivitasnya yang cenderung di atas normal. Pada tahap ini, pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi, penilaian bahaya, pengecekan saran, dan piket terbatas. Status yang terakhir yaitu status normal, yaitu tidak ada gejala aktivitas magma. Pemerintah hanya melakukan pengamatan rutin, penelitian, dan penyelidikan seperlunya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan langkah-langkah jika terjadi gunung api. Nah, yang pertama yaitu ikuti jika ada himbauan mengungsi. Jangan berdiam di tempat yang sudah bahaya. Ikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Jangan melewati lembah yang dilalui oleh aliran sungai. Yang kedua yaitu sebelum mengungsi, tutuplah pintu dan jendela. Nah, matikan alat-alat listrik dan bawalah perbekalan makanan yang ada di rumah. Nah, jika terjebak di luar, lindungi dirimu dari benda-benda yang disebutkan oleh letusan gunung api. Carilah tempat berlindung. Nah, yang keempat yaitu lindungi juga dirimu dari hujan abu. Kenakan baju dan celana yang panjang, kacamata, masker, atau penutup wajah dan topi. Nah, jika tidak ada masker, gunakan sapu tangan yang dibasahi. Sapu tangan yang basah bisa menahan debu masuk ke pernafasan kita. Nah, selanjutnya temanku akan menjelaskan setelah terjadi gunung api meletus. Setelah gunung api meletus, 1. Jika kita mengungsi, kembalikan ke rumah ketika keadaan dinyatakan benar-benar aman. 2. Bersihkan atap dari timbuhan abu karena timbuhan abu
bisa menyebabkan atap runtuh. 3. Tetap lindungi tubuhmu dari abu, terutama mulut dan hidung. Abu gunung api bisa menimbulkan iritasi dan mengganggu pernafasan. 4. Tolonglah tetangga dan orang-orang di sekitarmu, terutama anak-anak, orang cacat, dan orang yang lanjut usia. Selanjutnya manfaat gunung api. Selalu memiliki bahaya letusan. Material yang dikeluarkan gunung api dapat bermanfaat bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Material itu banyak mengandung bahan bangunan dan mineral. Di sekitar gunung api sering ditemukan energi panas bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Karena mineral itu juga tanah di sekitar gunung api subur bagi pertanian. Tanah yang subur juga membuat daerah sekitar gunung api memiliki kekayaan flora dan fauna, serta pemandangan yang indah. Oke, untuk selanjutnya kami akan mengeksperimenkan bagaimana gunung api terjadi. Oke. Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.